Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Siva Proto Ayun selaku moderator pada pembawa materi kali ini. Dan kami kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Lingkungan dan Budaya Organisasi. Oke, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada saya sendiri, terus yang kedua ada Mutiara Hana, dan yang terakhir ada Nadia Lutfiah. Oke, lanjut saja ke materi yang pertama. Di materi yang pertama ada organisasi. Sebelumnya aku akan ngejelasin apa itu pengertian organisasi. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai keputusan bersama, keputusan atau tujuan bersama. Nah, di sini ada pengertian keorganisasian. Pengertian keorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan. Di sini ada manfaat pengorganisasian. Yang A, yaitu adalah pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok secara jelas. Tujuannya agar lebih efektif dalam pengerjaan suatu pekerjaan di dalam lingkup perusahaan atau organisasi itu sendiri. Terus yang B, ada tugas pokok, staf, dan prosedur kerja yang digunakan staf. Yang C, ada pendelegasian wewenang. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum tahu, pendelegasian wewenang adalah pelimpahan sebagian atau seluruh wewenang kepada petugas yang dianggap mampu melaksanakan tugasnya. Contohnya seperti manajer umum yang meminta seorang sales untuk menyiapkan data penjualan perusahaan secara berkala. Itu contohnya. Dan yang terakhir ada hubungan hubungan organisatoris antar manusia yang menjadi anggota atau staf. Oke, di slide selanjutnya ada fungsi pengorganisasi. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada pengelompokan pekerjaan, yang ketiga ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, yang terakhir ada koordinasi. Oke, aku bakal jelasin satu-satu ya. Dan di sini poin nomor 1 dan nomor 2 itu memiliki pengertian yang sama, makna yang sama. Jadi kurang lebih mereka artiannya tuh sama gitu. Nah, yang pertama, pembagian kerja. Tujuan dari pembagian kerja adalah untuk mendistribusikan pekerjaan secara efisien dan efektif kepada anggota tim agar mereka dapat bekerja secara terkoordinasi dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, yang kedua itu sama pengertiannya kayak yang poin nomor 1. Dan yang ketiga ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi, atau bisa disebut juga dengan hierarki. Hierarki dapat diartikan sebagai urutan atau tingkatan. Misal dengan tingkatan wewenang yang paling bawah sampai ke yang paling atas gitu. Dengan adanya penentuan relasi antar bagian, maka akan tercipta koordinasi yang baik antara orang-orang yang terlibat dalam proses kerjasama gitu. Dan yang terakhir ada koordinasi. Koordinasi itu adalah proses pengaturan, yaitu untuk memandukan atau peintegrasian kepentingan bersama untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Oke, jadi setelah aku jelasin fungsi pengorganisasian dari 4 poin ini, ada juga tujuan kenapa sih ada pengorganisasian itu. Nah, tujuannya itu untuk membimbing manusia agar bekerja secara efektif. Dengan adanya pengorganisasian itu dalam suatu lingkup sebuah atau lingkungan organisasi itu lebih mempermudah pelaksanaan tugas, jadi lebih efektif gitu. Oke, slide selanjutnya atau materi selanjutnya akan diterangkan oleh Mutiara Hana. Padanya dipersilakan. Selanjutnya adalah lingkungan organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan lingkungan organisasi? Lingkungan organisasi adalah suatu faktor dan objek yang berinteraksi dan dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri.
serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Simpulnya adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau seluruh kegiatan organisasi. Lingkungan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program atau kebijakan. Yang pertama adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dan dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang kedua adalah tim manajemen. Tim manajemen adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga adalah para anggota atau pekerja. Para anggota atau pekerja adalah sumber daya manusia dari organisasi atau perusahaan yang bergelut dalam aktivitas operasional perusahaan dan menjalankan tugas-tugas keseharian organisasi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh tim manajemen. Dan yang terakhir adalah lingkungan fisik organisasi. Lingkungan fisik organisasi adalah tempat kerja yang digunakan oleh pegawai untuk melakukan aktivitasnya. Lingkungan fisik itu berpengaruh kepada semangat dan emosi kerja karyawan. Contohnya dalam lingkungan kerja yang bersih, nyaman, dan aman itu berpengaruh positif terhadap kegiatan dan kinerja karyawan. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat membuat karyawan sulit memproses atau memperoleh sistem kerja yang efektif dan efisien. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah kekuatan yang berasal dari luar organisasi dan dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Yang pertama adalah pelanggan atau customer. Pelanggan adalah mereka yang secara langsung memanfaatkan dan menggunakan atau mengajukan permintaan atas barang atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Yang kedua adalah pesaing atau kompetitor. Pesaing atau kompetitor adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Maka pesaing merupakan tantangan sekaligus ancaman yang dihadapi oleh organisasi dalam meraih pelanggan. Selanjutnya adalah pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi berbagai jenis bahan baku. Selanjutnya adalah regulator. Regulator atau para pembuat peraturan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan segala bidang. Yang kelima adalah partner strategis. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, akan tetapi dapat secara bersama-sama menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah atau government adalah pihak yang di atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam pembangunan segala bidang. Perkenalkan, nama aku Nadia Fitri Krisna. Aku akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi ini sendiri adalah pola tertentu yang dimiliki oleh anggota maupun karyawan, mulai dari perilaku atau sikap, norma, nilai-nilai, hingga asumsi yang berkaitan dengan integrasi individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, menurut Robinson Judge, karakter budaya organisasi sendiri itu ada 7, yaitu 1. Inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci. Yang ketiga, orientasi hasil. Keempat, orientasi terhadap orang dan tim. Yang kelima, orientasi tim. Yang keenam, keagresifan. Yang ketujuh, kemantapan. Nah, menurut Priasmoro tahun 2000, fungsi budaya organisasi ini sendiri itu 1. Budaya perusahaan sangat menentukan etika kerja. Yang kedua, budaya perusahaan memberi arah pengembangan bisnis. Yang ketiga, budaya perusahaan mampu mendukung produktivitas dan kreativitas para karyawan. Yang keempat, budaya yang dinamis. Yang kelima, itu budaya perusahaan mengembangkan kualitas barang dan jasa. Yang keenam,
Budaya perusahaan memotivasi karyawan mencapai kinerja tinggi. Dan yang terakhir ini adalah budaya perusahaan akan terkait erat dalam perkembangan organisasi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.